Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ita Nurhazana. I'm from English Department, third semester, Nahdlatul Ulama University of Blitar. Now we will learning together about study reading. So you can practice 3 strategies for studying text. So you can make sure that you learn and remember what you have read. So the first strategy that you can use is by text marking. When you're reading a text that contains many facts and ideas, it is helpful to mark the important facts and ideas so that they stand out and can be used for reviewing and remembering the material. So ketika kita membaca sebuah teks, kan di sini ada terdapat banyak kalimat, ide, atau fakta-fakta yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau hanya untuk melengkapi isi dari teks tersebut. So I will include words to mark in a text. So you should select and make visual memorable only the most important information or ideas. Jadi tidak semuanya harus kita tandai. Jadi kita harus mengerti dulu apa sih yang benar-benar penting dalam teks ini, such as topic sentence. And the thesis statement if the thesis is directly stated. Yang kedua adalah apabila ada statement khusus, jadi ini harus ditandai atau di mark. The next is such as main idea. So after main ideas, you must find the supporting sentence, such as keyword, dates, or names. Jadi setelah main idea, setelah topik, kemudian apabila ada statement atau pendapat, itu harus ditandai. Kemudian ada the main idea atau ide pokok, kemudian ada supporting sentence atau kalimat yang mendukung main idea atau ide pokok ini. Kemudian juga apabila ada signals for the overall patterns of the passage atau kata-kata yang sangat berhubungan atau berkaitan dengan topik yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang harus kita tandai selanjutnya adalah ideas that seem differ from what you already know or have read about. Yaitu apabila ada kata atau kalimat yang menurut kamu memiliki arti yang berbeda dari apa yang sudah kamu pahami sebelumnya. Atau juga if points that are difficult to understand, atau ada poin-poin tertentu yang memiliki arti yang sulit dipahami. Jadi gunanya pembuatan marking ini selain untuk mengingat, kita juga bisa menggunakannya untuk menambah vocabulary. Kenapa dengan begitu? Nah, apabila di sini ada points that are difficult to understand atau kalimat atau kata yang sulit dipahami, kita bisa mencatatnya, kemudian ditranslate atau dicari maknanya, kemudian diingat sehingga vocabulary kita bisa bertambah. Dan there are a lot of techniques to marking a text because every people have different strategies to remembering and marking.
I think. So you must to try all of this technique and then decide which one work best for you. The first is by underlining by using pencil. Nah, di sini adalah jadi gunanya underlining atau menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting ini untuk mempermudah kita menemukan inti dari kalimat tersebut. Sudah pasti fungsinya marking itu adalah to make us easier to remembering. Kemudian bisa juga dengan circling or making a box around the words or phrases. Kemudian bisa juga drawing lines or a row from one part of the text to another. Bisa juga dengan menggunakan garis yang menghubungkan antara kalimat main idea dengan supporting sentence-nya, atau bisa juga dengan writing a keyword, dates, or name in the margin. Nah, menurut aku sih yang paling mudah diterapkan itu adalah yang menulis kembali apa sih keywordnya, informasi-informasi yang penting itu dicatat di dalam buku sendiri ya, buku notebook sendiri. Jadi kita bisa lebih mudah. Atau kita juga bisa menggunakan strategi yang kedua, yaitu by writing question for more effective reading. In addition to marking a text, write study question and quiz question. Before you read, you use the title, heading, and subheading to form question about the text. This will help you to be more focused on this text. Jadi dengan kita membuat pertanyaan, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sebelum kita membaca, gunakan title atau heading untuk menebak apa sih isi dari teks tersebut. Atau bisa juga when you have already finished reading and marking a text, write question about the important facts and ideas to help reinforce your learning. Atau setelah kita membaca teks tersebut, kemudian sudah membuat marking atau menandai teks, kemudian menulis quiz question. When you have finished reading and marking the text, write quiz question about the important facts and ideas to help reinforce your learning. The third strategy is you can use textbooks and newspaper or magazine article because you can use connecting graphics and ideas in textbook and newspaper or magazine articles because it is often use graphics to help make a point. This graphic can come in many different forms, such as graphs, charts, tables, and diagrams. So always look at graphic carefully and connect them to specific parts of text. So I think it is enough. Hopefully after you learn about study reading, you can more remember and can catch the meaning easier. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.